Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan gua Mamang di channelnya Mamang Sotoy yang serta Sotoy. Di video kali ini gua mau bahas tentang curing sablon otomatis yang sliding. Kampuran mukanya agak sedikit kaku, mungkin agak sedikit tegang, ini meregangkan. Sebenarnya di channel ini ngebahas tentang elektronika, otomotif dan juga sablon, karena kebetulan sekarang gue tukang sablon. Untuk otomotif jarang kita bahas karena ada kesibukan di sablonan. Tapi untuk elektronika, berhubung sablon nggak bisa lepas dari elektronika, jadi sekalian gue bahas aja. Kemarin pas gua bikin curing sablon yang listrik, yang menggunakan 3 lampu, sempat ada pertanyaan dari teman-teman lewat WA, katanya bang gimana kalau misalnya bikin curing sablon yang otomatis yang maju mundur sendiri. Pertanyaannya dia lebih ke cara bikinnya ya. Sekarang gue mau jelasin untuk cara bikin curing sablon otomatis. Kebetulan gue nggak punya, yang kemarin juga kena air hancur. Jadi gue sendiri pakai ini nih, pakai curing sablon manual, curing sablon gas yang kemarin gue perbaiki tuh. Ada videonya di video sebelumnya, dan balik lagi ke curing sablon yang sliding ya. Untuk membuat curing yang sliding itu yang otomatis itu sebenarnya ada 2 pilihan ya. Ada 2 pilihan. Pertama, kita bisa menggunakan motor DC atau direct current, atau bisa menggunakan motor AC. Dan untuk motor AC sendiri ini kita bisa menggunakan motor sinkron. Terus kelebihan dan kekurangannya apa sih bang? Nah, untuk kelebihan dari motor DC atau direct current, bisa menggunakan yang 12 volt, yang 24 volt, atau lain-lain dah. Yang penting sih torsinya kita bisa menggeser si heaternya itu, si dudukan heaternya. Untuk kelebihannya, dia kecepatannya bisa kita bisa kita sesuaikan, yaitu dengan PWM atau pulsa weight modulation. Ini betul sablon apa penerjemah bahasa Inggris. Dia bisa menggunakan PWM atau pulsa weight modulation. Jadi untuk si kecepatannya bisa kita atur ya, bisa entah itu 5 rpm, 4 rpm, 1 rpm. Jadi antara si gambar, gua contohin dulu ya. Kebetulan ini sablonan yang kemarin yang gua videoin. Jadi dengan kita mengolah PWM atau kecepatannya si motor, nanti gerakan dari atas ke bawah dan bawah ke atas itu kita bisa sesuaikan gitu. Jadi biar bisa sekali jalan itu kering atau mateng, atau 2 kali jalan kering atau mateng dari kecepatan si motornya. Nah, itu untuk yang DC ya. Cuman kelemahannya apa nih bang? Nah, kelemahannya ini kita harus menggunakan kontrol, bisa menggunakan Arduino, bisa menggunakan Sysmin dari Atmega atau Microchip atau Motorola dan lain-lain, tergantung, bebas teman-teman mau menggunakan yang mana. Kalau misalnya ada teman yang bisa Arduino atau Sysmin, karena dia menggunakan program ya, bisa menggunakan bahasa C, assembler, atau misalnya C++ dan lain-lain. Kecuali untuk Arduino ya, kita tinggal download library-nya banyak di internet. Dia juga menggunakan Arduino langsung dia.
dan mungkin untuk yang motor DC itu segitu ya. Kalau misalnya ada penjelasan gue yang kurang silahkan ditanyakan di kolom komentar ya untuk menggunakan motor DC. Oh iya, satu lagi, bisa mengurangi RPM-nya yaitu dengan mengurangi tegangannya. Tapi dengan kita mengurangi tegangannya itu otomatis si torsinya juga akan berkurang. Jadi si tenaga motor itu dia akan berkurang. Dan gimana bang sih untuk dia bisa putar kiri putar kanan? Kalau untuk motor DC itu gampang ya, dia tinggal membalikkan polaritasnya dia, yang asalnya dikasih plus dan satu lagi dikasih min, tinggal kita balik, jadi min ke plus, plus ke min kayak gitu. Terus yang kedua capek gue ngomong ya. Yang kedua bisa menggunakan motor AC, cuman bukan sembarangan motor AC ya. Kita di sini menggunakan motor sinkron. Udah banyak di pasaran, jadi kita nggak usah pakai lagi sensor, entah itu limited speed, entah itu capacitive sensor, entah itu sensor jarak dan lain-lain. Kita nggak usah pakai itu karena untuk motor sinkron itu sendiri dia tanda kutip motor sinkron yang cewek ya. Jadi nanti dia saat ada terhalang dia balik sendiri. Untuk di pasaran itu kita bisa nyari motor sinkron yang cewek atau cewek strip cewek ya. Terus yang RPM-nya di bawah 10 lah. Kalau misalnya di atas segitu nanti terlalu cepat, kecuali nanti kita sesuaikan pulihnya ya, biar dengan RPM segitu kecepatannya bisa sesuai gitu dengan yang kita inginkan. Dan kebetulan gue punya nih untuk motor DC nya, mungkin nggak perlu gue contohin ya, karena motor DC itu kebetulan gue juga nggak nyiapin program untuk Arduino atau Sysmim ya. Sebetulnya ada sih di gerobokan gue Arduino, tapi kali ini gue mau bahas tentang ini, mungkin besok kita bahas. Dan untuk cara koneknya gimana sih bang? Nanti untuk si curingnya begini nih. Ini motor sinkronnya, ini udah gua kasih ginian nih, dimodif, bisa kelihatan dia muternya. Sini mas. Nah jangan lupa ini si motor sinkronnya kita kasih kapasitor, karena pada dasarnya ini adalah motor AC. Jadi untuk start awalnya tuh dia membutuhkan kapasitor. Kita sambung aja kapasitornya seperti ini. Bagi teman-teman yang buat apa sih kapasitor dipasang di sini, teman-teman bisa googlingnya ya, nyari di internet apa fungsinya, atau nanti di lain video biar bisa kita bahas untuk kapasitor. Nah seperti ini kita sambung. Kebetulan isolasinya tadi dicari-cari nggak ada, kita pakai ini aja dulu sementara. Kalau nggak tahu namanya bukan Mamang Sotoy. Jangan sampai menyentuh besi karena kita berhubungan dengan besinya langsung. Nanti kita bisa kesetrum bareng-bareng. Nah seperti ini ya. Kita colok.
gak ada ujungnya nih, Bang. Atau untuk sementara lah, sementara atau sementara. Nah, seperti ini. Biarkan berputar-putar. Ini untuk motor sinkron ya. Jadi kita nggak usah lagi mengolah PWM-nya atau volta weight modulation, nggak usah kita pakai sensor lagi di ujung-ujungnya, jadi cukup seperti ini ya. Nah, bisa kita misalnya ada yang menghalangi, yang ngalingin Baik lagi ya. balik lagi dia. Jadi geser ke depan, set. Saat terhalang atau mentok dia, atau kita kasih kasih pembatas, nanti dia balik lagi. Ini seperti ini. Nah, mungkin kayak gitu aja ya sampai di sini untuk video yang tentang bagaimana sih cara membalik-balikan touring sliding otomatis. Nah, teman-teman, kesimpulannya teman-teman bisa milih ya, bisa menggunakan motor DC atau direct current, atau juga bisa menggunakan motor AC yang sinkron, yang cewek atau cewek. Mungkin segitu dari Mamang. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan di sini di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang punya nyablon atau main-main di sini di Nikotin, silahkan datang aja di Jakarta Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.